Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Larasati Devansyah dari kelas 10 MIPA 3. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai badminton atau bulu tangkis. Badminton atau yang lebih kita kenal dengan bulu tangkis adalah suatu olahraga dengan raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal dan dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Tujuan permainan ini adalah memukul bola permainan atau cork atau shuttlecock agar melewati jaring dan jatuh di bidang lawan dan mencegah lawan melakukan hal yang sama. Bulu tangkis awalnya berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Seorang Tionghoa bernama Jianzi menciptakan sebuah permainan yang menggunakan bola namun tanpa raket, yang bertujuan menahan bola tersebut selama mungkin agar tidak menyentuh tanah. Setelah itu, pada tahun 1854, olahraga ini berkembang di Inggris dan populer di kalangan anak-anak dengan nama battledores atau shuttlecocks. Mereka memainkannya dengan sebuah pemukul dari dayung atau tongkat. Kepopuleran olahraga ini terus berlanjut hingga muncul di salah satu majalah London yang bernama Punch. Selanjutnya, masyarakat Inggris membawa olahraga ini dan menyebarkannya hingga ke negeri Jepang, Tiongkok, dan Siam. Olahraga bulu tangkis modern seperti sekarang ini diciptakan oleh salah satu tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19. Kemudian pada tahun 1850, para tentara Inggris membawa kembali permainan ini ke Inggris dan akhirnya pada tahun 1860 olahraga ini mendapatkan namanya seperti yang sekarang. Bulu tangkis pertama kali dipertandingkan pada kejuaraan All England tahun 1899. Selanjutnya kita akan membahas teknik-teknik dalam permainan bulu tangkis. Ada banyak teknik yang harus kita kuasai untuk menjadi seorang pemain bulu tangkis yang profesional. Yang pertama adalah teknik memegang raket, yaitu pegangan forehand. Caranya, pegang raket dengan tangan kiri, posisi raket menyamping kepala, pegang raket dengan berjabat tangan atau bentuk V pada gagangnya, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking menggenggam, sedangkan jari telunjuk agak terpisah. Jari di antara tiga jari dan jari telunjuk. Yang kedua ada pegangan backhand. Caranya, geser bentuk V ke arah dalam, bantalan jempol berada di pegangan raket yang lebih lebar. Kemudian ada American grip, yaitu jari telunjuk dan ibu jari menempel pada pegangan raket yang lebih lebar. Dan selanjutnya ada combination grip, yaitu pegangan yang mengkombinasikan dari pegangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah teknik gerakan kaki atau footwork. Dibutuhkan kecepatan gerakan kaki untuk bisa menghasilkan pukulan yang berkualitas. Gerak langkah ke depan, belakang, samping untuk memukul cork dan dengan menjaga keseimbangan. Gerak langkah meluncur sangat efektif untuk memukul cork dan hindari berdiri dengan telapak kaki saat menunggu datangnya cork. Selanjutnya ada hitting position atau posisi memukul. Untuk overhead bagi rackhand, posisi badan menyamping dengan arah net, dengan kaki kanan di belakang kaki kiri. Saat memukul harus terjadi perpindahan berat badan dari kaki kanan ke kaki kiri, serta badan harus berada di belakang bola yang akan dipukul. Sedangkan untuk underhead, posisi kaki kanan selalu di depan kaki kiri, lutut dibengkokkan, dan kerendahannya sesuai dengan ketinggian bola yang akan dipukul. Footwork maju mundur. Kemudian ada teknik servis. Teknik servis terbagi juga menjadi 3, yaitu servis forehand pendek. Caranya, cork dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek dan tidak menggunakan tenaga pergelangan tangan. Yang kedua, servis forehand tinggi. Caranya, cork dipukul dengan tenaga penuh, kedua kaki dibuka selebar pinggul, dilakukan dengan sempurna serta diikuti oleh gerak peralihan berat badan dari kaki belakang ke depan secara kontinu
biasanya dilakukan oleh pemain tunggal. Kemudian ada servis backhand. Caranya, kaki kanan di depan kaki kiri dan kaki kanan mengarah ke sasaran yang diinginkan. Titik berat badan berada di kedua kaki, serta dengan ayunan raket yang relatif pendek didorong dengan peralihan berat badan dari belakang ke depan. Selanjutnya, teknik pengembalian servis. Arahkan kok ke sisi kanan atau sisi kiri lapangan lawan dan atau arahkan kok ke sudut depan atau sudut belakang lapangan lawan. Selanjutnya ada teknik underhand. Saat memukul kok, gunakan tenaga kekuatan siku dan pergelangan tangan hingga gerakan lanjut dari pukulan ini berakhir di atas bahu. Perhatikan agar telapak kaki kanan tetap kontak dengan lantai sambil menjangkau kok. Ada dua cara menjangkau kok. Yang pertama adalah clear underhand dan ada juga flick underhand. Selanjutnya ada teknik overhead clear atau lob. Caranya, pegangan forehand, pegang raket dengan posisi di samping bahu dan kaki kanan berada di belakang kaki kiri dan harus terjadi perpindahan berat badan saat memukul. Posisi badan berada di belakang bola dengan bola dipukul seperti gerakan melempar. Saat perkenaan tangan harus lurus, kemudian lanjutkan pergelangan saat terkena bola. Selanjutnya adalah smash, yaitu pukulan overhead yang diarahkan ke bawah dan dilakukan dengan tenaga penuh. Pukulan ini identik dengan pukulan menyerang, karena itu tujuannya untuk mematikan lawan. Kemudian ada drop shot atau pukulan potong. Drop shot adalah pukulan yang dilakukan seperti smash. Perbedaannya, pada posisi raket saat perkenaan dengan kok, bola dipukul dengan dorongan dan sentuhan yang halus. Drop shot yang baik adalah apabila bola jatuh dekat dengan net dan tidak melewati garis ganda. Yang terakhir adalah netting, yaitu pukulan yang dilakukan dekat dengan net, diarahkan sedekat mungkin ke net, dan dipukul dengan dorongan yang halus sekali. Dan yang terakhir, kita akan membahas peraturan pada pertandingan bulu tangkis standar internasional. Yang pertama adalah peraturan pada pertandingan tunggal. Pemain akan melakukan servis atau menerima dari bidang servis kanan apabila nilai pemain adalah 0 atau angka genap seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Servis dilakukan atau diterima dari bidang servis kiri apabila nilai pemain merupakan angka ganjil seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Setiap kali sebuah angka dibuat, kedua pemain akan mengubah bidang servis di mana masing-masing pemain itu berdiri. Selanjutnya adalah peraturan pada pertandingan ganda. Sebelum pertandingan dimulai, sudah ditentukan pihak mana yang akan melakukan servis pertama kali. Pemain di bidang servis kanan akan memulai pukulan ke arah lawan yang berdiri secara diagonal di hadapannya. Pukulan servis pertama dilakukan oleh seorang pemain yang berdiri di sisi dalam lapangan dari bidang servis kanan. Apabila servis diterima oleh pemain yang tidak berdiri secara diagonal oleh pelaku servis, maka tim pelaku servis mendapatkan 1 poin. Selanjutnya adalah sistem perhitungan poin. Sistem perhitungan poin pada pertandingan bulu tangkis terdiri dari 3 kali 21 rally poin. Pemenang dalam pertandingan bulu tangkis merupakan pemain atau pasangan yang telah memenangkan 2 set pertandingan, sedangkan set ketiga merupakan set penentuan. Apabila kedua belah tim telah sama-sama mencapai 20 poin sama, maka dibutuhkan selisih 2 poin untuk menentukan pemenangnya. Namun, jika kedua tim sama-sama mencapai 29 poin, maka tim yang lebih dulu mencapai poin 30 akan ditetapkan sebagai pemenang. Selanjutnya, peraturan servis bulu tangkis. Pada pertandingan bulu tangkis, baik itu tunggal maupun ganda, memiliki area servis yang berbeda. Apabila kok jatuh di luar area atau di luar batas lapangan,
maka kok dinyatakan keluar dan poin untuk penerima servis. Posisi tempat servis ditentukan dengan jumlah poin yang sudah diperoleh pemain yang akan melakukan servis sebelum pertandingan dimulai. Beberapa aturan servis yang harus diperhatikan dalam pertandingan bulu tangkis adalah kaki kiri tidak boleh melangkah atau statis, kemudian kaki kanan hanya boleh bergeser dan tidak boleh diangkat dari lantai. Mengayunkan raket dan memukul kok dilakukan secara bersama sehingga menjadi satu rangkaian. Dan terakhir, penerima servis hanya boleh bergerak setelah pelaku servis memukul kok. Selanjutnya, sistem pindah bola. Pemain yang akan melakukan servis orang pertama ditentukan melalui perolehan poin genap atau ganjil. Sebelum pindah bola, masing-masing pemain dari setiap pasangan memiliki 2 kali kesempatan servis, kecuali servis pertama di awal setiap set tidak mendapat kesempatan kedua. Servis pertama dilakukan oleh pemain yang berada di sebelah kanan ketika pindah bola, bukan oleh orang pertama. Yang terakhir, ada sistem rally point. Setiap pasangan hanya mempunyai 1 kali kesempatan untuk melakukan servis. Servis dilakukan oleh pemain yang posisinya sesuai dengan raihan poin dari pasangan tersebut. Servis dilakukan oleh pemain yang sama sampai poin selanjutnya diraih oleh lawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.